Halo semua, kembali lagi di podcast kami. Hari ini bersama dengan Giswa Odilia Masasi dan Alton Davison bersama guru tercinta kami, Mr. Norma. Oke Pak Norma, hari ini kami akan memulai podcast kami dengan satu pernyataan dan satu pertanyaan. Nah, dari sudut pandang kami, di zaman era modern ini banyak anak yang udah meremehkan guru, yang udah merasa guru tuh udah gak dibutuhkan lagi untuk mengajar mereka karena adanya bantuan AI dan internet yang mempermudah cara belajar mereka. Tanggapan Bapak dari pernyataan itu apa sih Bapak? Oke, tanggapan saya sebagai seorang guru tentunya tidak menyalahkan perkembangan teknologi hari ini. Benar sekali bahwa AI ini adalah menjadi sebuah jawaban bagi banyak kalangan, terutama di berbagai macam negara. Hampir semua rata-rata memakai AI ya untuk membantu orang baik dalam pembelajaran maupun juga di dalam ekonomi, bahkan beberapa macam di tempat-tempat untuk ibadah pun juga digunakan AI, membantu sekali. Tapi sekali lagi dalam pembelajaran bahwa guru itu adalah sangat diperlukan di dalam pembentukan karakter dunia pendidikan. Karena AI hanya sekedar menjawab sebuah kebutuhan sementara saja. Dan sementara guru adalah hadir memberikan sentuhan bagi anak-anak itu sendiri. Berbeda dengan AI, kamu hanya searching dan ketik sesuai dengan kebutuhan kamu, langsung keluar. Sementara guru adalah dengan siswa perlu sebuah dialog komunikasi yang terus-menerus dibangun sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, gurulah yang mengetahui bagaimana pola cara bekerja anak-anak itu. Gurulah yang tahu bagaimana pendidikan itu harusnya masuk ke anak-anak itu lewat karakternya. Ya, tentunya guru harus hadir menjadi sebuah motivator, menjadi mentor, menjadi motivasi dan menjadi sebuah jawaban bagi dunia pendidikan. Terlepas dari itu, ya, guru juga tidak menyalahkan AI. Ya, artinya guru hari-hari ini perlu juga update. Artinya beradaptasi dengan sebuah teknologi, mengejar sebuah perkembangan sebagai edukasi bagi mereka. Tentunya ini perlu sekali pelatihan bagi setiap guru-guru. Ya, berbeda dengan guru-guru dulu, mereka mengajar sesuai dengan pengalaman mereka setiap hari. Tapi hari-hari ini harus juga mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekarang ini. Ya, jadi jangan sampai kalah dengan teknologi. Kita juga harus perlu kreativitas dalam mengajar menyesuaikan kebutuhan anak-anak. Baik Bapak, terima kasih. Nah, tadi kan Bapak ada sebut juga pelatihan guru gitu, berarti bisa kesimpulannya itu bisa kita lihat kalau pasti ada tantangan-tantangan untuk melewati hal-hal yang kayak perubahan zaman, terus mulai banyak kayak internet yang mungkin ada yang tidak baik, ada yang baik. Nah, dari Bapak sendiri tantangannya itu apa sih? Ya, tentunya ya, tantangan bagi guru-guru hari ini, apalagi guru-guru yang lulusan tahun 1980-an, tentunya tidak mudah bagi mereka menyesuaikan dengan teknologi hari ini. Ya, apalagi dengan berbagai macam fitur aplikasi membangun hari ini seperti Canva, AI ini. Tidak semua guru-guru juga bisa menguasai dengan hari itu. Kadang-kadang mereka kalah cepat dengan murid, ya, dibandingkan dengan kecepatan guru-guru. Tapi sekali lagi tantangan ini ya harus guru juga legowo menghadapi hal seperti ini. Perlu bekerja sama dengan murid yang memang punya kapasitas dalam teknologi. Ya, sehingga makna dari pembelajaran itu tidak menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk kita memberi sebuah pembelajaran yang masuk kepada mereka. Ya. Berarti harus ada kerjasama antara guru dan murid juga ya? Yes, setuju sekali. Tidak bisa ditaruh bebannya sepenuhnya kepada guru. Ya, jadi pembelajaran itu adalah guru itu tidak hanya sebagai sumber pembelajaran, tapi guru juga belajar daripada siswa. Karena siswa itu bahannya sebenarnya potensi yang belum terkeluarga. Ketika memberikan sebuah pembelajaran, maka siswa itu mencerna lalu melihat sebuah tema itu cocok dan ada sebuah komunikasi yang terjalin di situ, ya.
Dan lewat komunikasi dialog itu, maka lahirlah sebuah pengetahuan yang memperlengkapi setiap kita. Terutama siswa yang diajar dan guru juga diperlengkapi dengan sebuah pengetahuan daripada siswa itu. Berarti tidak cuma guru ya yang belajar beradaptasi dengan muridnya, tapi muridnya juga harus belajar untuk beradaptasi sama gurunya. Yes. Kayak gitu. Dua-duanya. Oke, ngomong-ngomong tentang guru, ini kita juga ada tokoh pahlawan yang penting, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dia juga mempengaruhi dengan guru-guru, memberi pengaruh yang penting juga. Nah, ini juga ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan Ingarso sung tulodo. Nah, menurut Bapak, apa tanggapan Bapak terhadap kata tersebut? Oke, Ki Hajar Dewantara adalah sebagai tokoh pahlawan pendidikan yang mencetus bagaimana fungsi guru itu. Salah satunya adalah kalimat dalam bahasa Jawa, Ingarso sung tulodo, artinya adalah guru menjadi panutan di depan, menjadi model, menjadi contoh bagi setiap murid. Dimulai dari perkataan, cara berbicara, bahkan dalam segala cara guru itu harus menjadi teladan, digugu, ya, perlu dicontoh. Ya, apa yang menjadi sekecil apapun perkataan disampaikan oleh guru itu sangat mempengaruhi tentang cara pandang siswa. Maka guru itu adalah menjadi sebuah role model di dalam kelas maupun di depan. Berarti ya Ki Hajar Dewantara itu beliau adalah tokoh yang penting yang dalam era pendidikan dulu dan sekarang. Iya. Oke. Jadi saya mau nanya Bapak, apakah Bapak ada mungkin kesaksian selama Bapak menjadi guru, apakah ada yang membuat Bapak kayak terkesan gitu? Oke. Yang menjadi kesaksian saya, kenapa saya juga menanggapi bahkan merespon panggilan ini. Guru itu memang tidak mudah. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus bahwa tidak semua orang akan menjadi guru. Ya, karena kepada mereka akan diminta pertanggungjawaban di sana. Sekali lagi saya katakan bahwa menjadi seorang guru adalah sebuah panggilan. Sejak kelas 5 SD saya sudah menuliskan cita-cita saya kepada guru saya ketika ditanya apa cita-citamu ke depan. Saya tuliskan, langsung saya serahkan kepada guru saya, wali kelas saya. Berikan, cita-cita saya adalah menjadi hamba Tuhan. Kenapa saya memilih jadi hamba Tuhan? Tentunya ini adalah juga menjaring bahkan melayani orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena Yesus sendiri adalah sosok guru yang agung. Ya, kepada dialah kita bisa belajar menjadi pribadi yang luar biasa dan tidak punya celah seperti guru. Dan kemudian cita-cita saya kedua adalah menjadi seorang guru pendidik. Nah, dan puji Tuhan sampai hari ini saya jalani cita-cita itu. Sampai saya menjadi guru, ini adalah ke-10 tahun saya menjadi guru, menjalani profesi ini. Dan ini tidak mudah. Awalnya sih sebenarnya mencintai menjadi guru ini adalah ketika saya dipercayakan untuk melayani di daerah Papua. Ya, saya di daerah Papua di sana melayani, dipercayakan untuk mendidik anak-anak di umur 3 sampai 6 tahun. Ya, tidak mudah menyesuaikan dengan mereka. Disitulah saya terinspirasi menjadi terpanggil untuk mendidik setiap anak-anak. Ya, saya selama kuliah di sana dan sekalian pelayanan mendidik anak-anak dari umur 3 sampai 6 tahun itu, ya tentunya punya effort yang luar biasa, punya tantangan yang luar biasa. Ya, merawat mereka, memandikan mereka, bahkan mengumpulkan mereka, membuat sebuah kelompok namanya KKB. KKB itu kami istilahnya adalah kelompok kabar baik. Nah, ketika saya mengerti bahwa ini penting sekali karena memang guru itu adalah punya acuan untuk masa depan generasi ke depan. Salah satunya adalah mempersiapkan generasi untuk kemajuan bangsa ini. Kalau tidak ada guru,
siapa lagi yang akan membangun bangsa ini? Kalau tidak ada guru, siapa yang akan mempersiapkan generasi ini? Tentunya guru ini bukan hanya sekedar untuk profesi, tapi guru adalah sebuah panggilan untuk menjawab kebutuhan salah satu bangsa. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada guru, hanya orang tua yang akan mendidik. Ya, coba kita sudah pernah mengalami di masa-masa pandemi. Ya, hampir 3 tahun kita belajar di rumah bagaimana fungsi guru itu hanya mengajar lewat di depan laptop saja, dan kemudian orang tua akan membantu anak-anaknya, apalagi anak-anaknya baru SD sampai TK, tentunya itu kewalahan mengikuti pembelajaran. Siapa yang menjadi gurunya di siapa yang mendampingi? Orang tua. Apakah AI bisa datang untuk membantu dia? Tentu tidak, ya enggak? Jadi perlu sekali bahwa guru itu adalah sebuah sosok yang didatangkan di dalam dunia pendidikan. Jadi guru adalah memang sebuah panggilan yang harus dikerjakan untuk mau melayani Tuhan. Kalau kita sudah menemukan makna arti panggilan itu, maka kita sebagai guru, saya sebagai guru, mengerti apa yang saya harus lakukan untuk mempersiapkan anak-anak yang saya didik. Yang mempersiapkan karakternya, mempersiapkan masa depannya, tentunya dengan harapan orang tua bekerja sama dengan sekolah. Ketika orang tua bekerja sama dengan guru dan sekolah, maka pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Dan visi misi sekolah itu akan terwujud untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dengar-dengar kesaksian Bapak nih, saya ada penasaran sama satu hal. Yang saya tahu Bapak itu pembina OSIS tahun 2026 kan. Yes. Bisa kita bilang kalau pembina OSIS itu salah satu pekerjaan tambahan untuk menjadi guru ya. Tidak mudah membimbing langsung belasan puluhan orang yang menjadi OSIS itu, ngaturlah jadwalnya sama para kayak misalnya contoh kepala sekolah, sama misalnya tektokan sama ketua OSIS, wakil ketua OSIS segala macam kan, itu juga salah satu hal yang berat ya bisa dibilang. Bapak itu memang terpanggil untuk menjadi pembina OSIS atau memang disuruh dan sedang beradaptasi, atau mungkin Bapak ngerasa something gitu waktu jadi pembina OSIS? Kalau boleh tahu Bapak boleh berceritakan kesaksiannya. Oke, jadi kesaksian untuk menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ini sebenarnya juga adalah bagian kepercayaan Tuhan percayakan ya. Sebelum saya menjadi guru di TB Sunter, ya tentunya saya sudah punya pengalaman menjadi guru di sekolah lain, ya. Dan baru 1 tahun juga saya menjadi guru, saya dipanggil kepala sekolah untuk mendampingi dia bagian dari kesiswaan. Kenapa ini? Ini salah satu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percaya kepada saya. Saya secara pengalaman dan juga kemampuan harusnya saya tidak punya di situ, karena aku baru 1 tahun udah dipanggil untuk menjadi kesiswaan. Tidak mudah memang, karena memang kepala sekolah itu melihat ada sebuah kapasitas yang ada di dalam diri saya, bisa bekerja sama dengan murid-murid tentunya, maka kepala sekolah mempercayakan hal ini kepada saya. Ketika kepercayaan itu ditawarkan kepada saya tidak menolak. Bagi saya adalah ketika ada pekerjaan saya akan kerjakan dan tidak ada istilah tidak bisa. Ketika saya masih bisa kuat dan saya punya potensi untuk melakukan itu, saya lakukan pun. Apapun yang terjadi di lapangan, misalnya kurang lebih nanti, tentunya ada guru yang akan terus mendampingi juga. Nah, dibilang kalau ini hanya something atau karena memang terpanggil, saya memang terpanggil karena memang saya juga peduli untuk bagaimana lebih dekat dengan siswa ya. Ya, saya punya kebiasaan bahwa ketika saya ingin mau dekat dengan siswa, saya ingin mau lebih tahu bagaimana cara pola anak-anak ini. Nah, dari situlah saya berawal mula dipercayakan bagaimana membangun sebuah hubungan itu, dimulai dari kedekatan. Ya, artinya bahwa menjadi kesiswaan tidak hanya sekedar kerja tambahan. Tidak hanya sekedar untuk mendapatkan uang tambahan, tidak anak-anak. Bagi saya adalah ketika saya terpanggil untuk dipercayakan menjadi bagian kesiswaan atau
menjadi pembina OSIS tentunya tidak hanya membina anak-anak OSIS saja. Saya punya tanggung jawab adalah semuanya siswa yang ada di sekolah ini adalah bagian tanggung jawab saya. Ya tentunya adalah salah satunya adalah pendisiplinan, tentunya menerapkan sebuah nilai-nilai peraturan yang berlaku di sekolah kita, menekankan tentang bagaimana mewujudkan nilai-nilai karakter yang harus dijalankan dalam satu semester itu. Ya, tidak mudah memang. Ya, ada pro dan kontra, ada yang senang, ada yang tidak suka. Ya, tentunya ini adalah bagian dari pelayanan. Ya, tidak ada semuanya berjalan dengan baik. Justru ketika ada pro dan kontra itu, saya perlu banyak dievaluasi. Saya perlu banyak diberikan masukan apa yang harus saya perbaiki cara pelayanan saya kepada siswa. Ya, dalam realisasinya ada keterbatasan pasti ada. Tapi dalam keterbatasan itu ketika ditegur mau terima atau tidak. Ya tentunya kalau mau yang terbaik ketika ditegur terima dengan baik. Itu sih prinsip saya. Karena bagi saya adalah kritiklah aku demi kebaikan diriku. Oke, terima kasih sharingnya Bapak untuk podcast hari ini. Please. Oke, sekarang kita ke kamu. Kamu dapat kesimpulan apa sih dari podcast hari ini? Oke, jadi mungkin kesimpulan yang saya dapat itu kalau guru adalah sosok yang penting untuk membantu dalam hal akademis maupun sikap dan karakter. Dan saya bisa belajar kalau AI itu nggak punya hal yang sama dengan guru. Kalau AI mungkin cuma kasih informasi gitu. Kalau guru itu bisa kasih informasi sambil membantu kami dalam pertumbuhan karakter dan sikap. Yes. Oke, thank you Hamid. Thank you juga yang udah nonton. Ya, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Norma juga. Karena sudah meluangkan waktu. Ya. Thank you very much. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati juga. Dan supaya tidak ketinggalan info podcast selanjutnya, bisa di follow Instagram kami dan subscribe YouTube kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Ya.